Selamat sahabat saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada sahabat ini kita boleh kembali beribadah dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih kebaikan-Mu menghantarkan kami di sahabat ini. Dan kami mau mendengarkan firman Tuhan, urapi agar dapat menolong kami menghadapi situasi akhir zaman, menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelajaran yang saya mau bawakan pada siang ini adalah seruan di akhir zaman. Kenapa ini penting? Karena saya menyadari bahwa kita sedang berada di penghujung dunia, di akhir sejarah dunia ini. Kita perlu membenahi diri. Apa yang dituliskan di dalam 1 Korintus 15 ayat 24, kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Apa yang sudah dinubuatkan melalui mimpi Raja Nebukadnezar dalam Daniel pasal yang kedua, bahwa kerajaan batu itu segera akan berkuasa. Saudara-saudara, ini adalah merupakan sukacita, kabar baik bagi kita. Itu sebabnya dalam Habakuk pasal 2 ayat 2-4, firman Tuhan katakan, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu, ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya sambil lalu orang dapat membacanya, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini perlu diingat selalu. Tadi ya, secara harafiah dikatakan ditulis pada loh-loh, supaya pada waktu orang lewat lalu lalang mereka bisa membaca. Dan penglihatan itu masih menanti saatnya. Artinya tidak langsung terjadi sekarang ini, tetapi berlalunya begitu cepat. Ini pelajaran yang sangat penting bagi kita, saudara. Karena dalam Ibrani pasal 10 ayat 37 firman Tuhan, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin kita berkata, oh itu sudah dari dulu. Ya, dari dulu kita sudah dengar kedatangan Yesus segera akan tiba. Tapi belum sampai hari ini. Saudaraku, itu tidak boleh mempengaruhi pikiran kita sehingga ya, meragukan hari itu. Jangan lupa apa yang ditulis dalam 2 Petrus pasal 3. Salah satu ciri-ciri bahwa kedatangan Yesus sudah dekat adalah adanya pertanyaan yang muncul, ya, pemikiran yang muncul di benak orang-orang di akhir zaman itu dengan berkata, sejak nenek moyang kami sudah mendengar, ya, tetapi itu belum terjadi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekarang tanda zaman menyatakan bahwa kita sedang berdiri di ambang pintu. Segala sesuatu di dunia kita ini sedang bergolak. Utusan Allah tidak boleh menghentikan upayanya untuk memperoleh terang dan kuasa yang lebih besar. Kita harus terus bekerja keras, berdoa dan berharap. Saudara-saudaraku, firman Tuhan katakan melalui tulisan inspirasi, selama ada satu jiwa yang akan diselamatkan, ia harus maju ke depan dengan keberanian baru pada setiap usaha.
Satu jiwa, saudara. Saya rasakan sekarang ini betapa sulit mendapatkan jiwa-jiwa baru. Walaupun sudah lama belajar mengakui kebenaran itu, tetapi untuk menerima keputusan, mengambil keputusan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, itu bukan hal yang mudah saat ini. Saya sudah menggembala puluhan tahun. Waktu saya masih muda, kebetulan di daerah, saya rasakan bagaimana agak mudah mencari jiwa. Baptisan puluhan setiap tahun. Tetapi untuk belakangan ini, akhir-akhir ini bukan hal yang mudah. Begitu banyak penolakan, begitu banyak dalih, bukan karena tidak tahu. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya dikatakan tadi, selama ada satu jiwa yang akan diselamatkan, ia harus maju ke depan dengan keberanian baru pada setiap usaha. Sebagaimana Yesus berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, selama mahkota kebenaran ditawarkan kepada yang menang. Selama pembela kita, Yesus Kristus, memohon demi keselamatan orang berdosa. Ingat ini, para pelayan Kristus harus bekerja dengan penuh pengharapan, tenaga yang tidak mengenal lelah, dan iman yang tabah. Pelayanan Injil halaman 133. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita jangan berhenti. Ya. Mungkin kita sudah katakan, sudah habis tenaga pendeta, habis uang, habis hari-hari. Semua kita sudah upayakan. Jangan berhenti, saudara-saudara. Ini firman Tuhan. Selama mahkota kebenaran ditawarkan kepada yang menang, dan pembela kita itu memohon demi keselamatan orang berdosa, para pelayan Kristus harus bekerja dengan penuh pengharapan dan tidak mengenal lelah. Saudara-saudara yang kasih, beragama ini tidak boleh formalitas. Yesus melihat gereja ini sebagai pohon ara yang tidak berbuah, yang hanya ditutupi oleh daun-daun kesombongan dan tidak menghasilkan buah yang berharga. Saudara yang kasih, mari kita buang segala kesombongan itu. Mari kita tumbuhkan roh kerendahan hati yang benar dengan pertobatan iman. Sebagai ganti kasih karunia, banyak umat Tuhan sekarang ini menunjukkan keangkuhan, formalisme, kesombongan, mementingkan diri, serta penindasan. Saudara-saudaraku, gereja menutup mata mereka kepada tanda-tanda zaman. Dan ini adalah tanda gereja yang murtad. Kemenangan akhir halaman 330. Itulah sebabnya kita membutuhkan sekarang doa khusus, saudara. Kita perlu penyerahan yang sungguh-sungguh. Ada banyak gereja murtad sekarang ini yang hanya formalitas, ibadah formalitas. Hati mereka jauh dari Tuhan. Ingat, hari pembalasan sudah tiba. Ada seruan tengah malam. Di tengah malam itu kedengaran seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak ada kematian. Semua anak sulung yang ada di dalam negeri itu, mulai dari anak sulung Firaun yang duduk di atas tahta, sampai kepada anak sulung tawanan, bahkan anak sulung hewan, semua dibunuh oleh si pembinasa itu. Keluaran 12 ayat 29. Saudara-saudara, di seluruh kerajaan Mesir yang luas itu, kebanggaan setiap rumah sekarang dimusnahkan. Malam itu jeritan dan ratapan orang yang berduka memenuhi udara. Raja-raja orang Mesir, pegawainya, wajah mereka pucat, bibir mereka gemetar, berdiri ternganga di hadapan malapetaka yang sedang merajalela itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bisa bayangkan kalau kita kembali kepada peristiwa orang Israel meninggalkan tanah Mesir.
Malam itu, seruan tengah malam, midnight cry. Saudara-saudara, tidak ada satu rumah yang tidak ada ratap tangis. Kalau Tuhan bertindak, kalau Tuhan berkehendak, kalau Tuhan yang melakukan sesuatu, tidak ada yang dapat mengalahkannya, tidak ada yang dapat menahannya, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Firaun mengingat kembali bagaimana pada suatu waktu telah berseru, pada waktu datang kepadanya Musa dengan Harun, dia berkata, siapakah Tuhan yang harus kudengar firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Mulai terngiang kata-katanya mengatakan, tidak kukenal Tuhan itu, dan tidak juga akan kubiarkan orang Israel pergi. Saudaraku yang kasih, kalimat yang dia sampaikan itu sekarang kecongkakannya dihempaskan ke bumi. Malam itu dia memanggil Musa dan Harun. Di tengah-tengah kepedihan, di tengah-tengah hiruk pikuk penderitaan, seruan tengah malam, tangisan, ratapan yang luar biasa. Sekarang baru raja yang sombong itu berkata kepada Musa dan Harun, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun Israel, pergilah beribadah kepada Tuhan seperti yang kamu katakan. Saudara-saudara, pengakuan seringkali baru terjadi kalau sudah datang musibah. Terlambat sudah keputusan itu. Sekiranya Firaun mengizinkan orang Israel sebelum malapetaka itu terjadi, dia tidak akan mengalami kematian dan kesusahan. Rakyatnya tidak akan mengalami kematian dan kesusahan. Tapi sekarang dia berkata kepada Musa dan Harun, pergilah, bawa juga kambing dombamu, lembu sapimu, dan sekarang pohonkanlah berkat buat kami. Penasihat-penasihat istana juga dan orang banyak meminta agar orang Israel pergi dengan segera dari negeri itu. Dan mereka berkata, pergilah, nanti kami mati semuanya. Sejarah Para Nabi jilid 1 halaman 324. Saudara yang kasih Tuhan, ini pelajaran penting buat kita. Jangan sampai Allah bertindak, harinya sudah tiba, terlambat untuk mengambil keputusan. Keluaran 12 ayat 42, malam itu adalah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku, sekarang adalah malam berjaga-jaga. Usaha setan di akhir zaman tidak akan berhenti. Dia mau melihat, setan berusaha memakai kaki-kaki tangan dan berupa-rupa akal. Dia akan bekerja dengan perantaran para pendeta yang telah menolak kebenaran itu dan telah menyerahkan diri kepada kuasa yang kesasar sehingga mereka percaya akan dusta supaya mereka nanti binasa. Ingat saudara, jadi bukan orang biasa, ahli-ahli teologi, para pelajar Alkitab digunakan oleh setan untuk menolak kebenaran. Waktu mereka berkhotbah, waktu mereka sembahyang, adalah dari antaranya jatuh ke tanah dan tiada berdaya. Mereka ini sebenarnya bukan oleh kuasa roh suci, tapi oleh kuasa roh setan yang dia datangkan atas kaki tangannya kepada orang banyak. Beberapa orang yang mengaku orang Advent yang telah menolak kebenaran, ada yang memakai mesmer, ilmu pelelap.
Pada waktu mereka berkhutbah, sembahyang, bercakap-cakap buat mendapatkan pengikutnya. Dan orang-orang ini bersuka hati dalam pengaruh ilmu pelelap itu, karena disangkanya itu adalah Roh Kudus. Saudaraku, ya, hipnotis, dibuat mereka terjatuh dengan berbagai cara. Mereka pikir ini adalah suara Roh Kudus, ternyata bukan. Ya, ada orang-orang yang memakai mesmer itu begitu kesasar masuk ke dalam kegelapan, akhirnya mereka sangka bahwa ya, jatuhnya mereka kepada mesmer ini artinya dikuasai oleh roh. Ya, mereka diserahkan untuk dipakainya. Mereka telah samakan Allah semata-mata serupa dengan mereka, dan mereka anggap kuasa Tuhan itu seperti barang yang tidak berharga jadinya. Tulisan permulaan halaman 52. Itulah sebabnya pada sahabat ini saya mau menyampaikan, saudara, inilah seruan akhir zaman. Apa dikatakan oleh tulisan Roh Nubuat? Celaka besarlah adanya kalau kita menganggap enteng kebenaran yang telah nyata benar kepada pengertian yang telah menggerakkan hati kita. Tidak dapat kita luput dari hukuman bila mana kita menolak amaran yang Allah dalam kemurahannya dikirimkan kepada kita. Jadi saudaraku, selagi firman Tuhan ini dikumandangkan, jangan keraskan hatimu. Selagi firman Tuhan ini ada di depan kita, di tangan kita, belajari dengan baik, ya, dengan rendah hati. Satu pekabaran telah dikirim dari sorga ke dunia ini pada zaman Nuh, bahwa keselamatan manusia bergantung atas bagaimana mereka memandang pekabaran itu. Saudara ingat zaman Nuh, Tuhan memberikan kepada mereka satu panggilan melalui Nuh dalam membangun bahtera, yang secara logika manusia itu adalah tidak masuk akal. Kenapa? Membangun bahtera di atas gunung, dan pada waktu itu tidak ada hujan. Sementara pekabaran Nuh berkata akan datang air bah. Secara ilmu dunia, ilmu pengetahuan, secara logika itu tidak akan pernah terjadi. Dan memang itu tidak bisa dibahas atau dipecahkan, diterangkan oleh ilmu manusia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, berjalan waktu bukan setahun, bukan 10 tahun, bukan 50 tahun, bukan 100 tahun, tetapi 120 tahun. Cukup lama. Nuh terus bekerja, menghadapi olokan yang masuk akal, menghadapi omongan, menghadapi fitnah yang dari secara pandangan manusia masuk akal. 120 tahun. Saudara-saudara, oleh karena mereka tolak amaran itu, Roh Allah diangkat dari bangsa yang durhaka ini. Dan akhirnya Tuhan mendatangkan air bah. Hujan 40 hari 40 malam tiada berhenti. Dibongkar semua segala mata air. Bahtera itu sebelum terangkat, Nuh disuruh masuk. Sebelum terjadi hujan, Nuh disuruh masuk. Diuji kembali. Pada waktu Nuh sudah masuk, keluarganya masuk, hujan belum turun. Orang yang melihat
akal saudara. Pola pikir manusia. Dunia punya pemikiran. Nuh masuk. Ngapain? Bukankah dia ini orang gila? Sinting. Saudara-saudara, pada saat orang dunia ini yang tidak peduli firman Tuhan ini dengan masuk akal pikiran duniawi, mereka melihat peristiwa itu bahwa ini semua kesia-siaan, ini adalah pekerjaan orang gila. Tuhan mendatangkan air. Tidak henti-henti. 40 hari 40 malam sampai terjadi banjir yang besar, dan mulai itu Batra naik. Naik dan naik. Saudara, saya secara pribadi senang mengikuti cerita ini untuk memberikan kepada saya semangat, kekuatan. Jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Akan tiba saatnya tidak seperti logika manusia, tidak seperti ilmu pengetahuan tidak sanggup menerangkannya, karena ini bukan berdasarkan ilmu pengetahuan. Ini adalah iman, saudara. Ini iman. Saudara yang kasih, pada zaman Abraham, kemurahan Allah berhenti membujuk penduduk Sodom dan Gomora. Dan kita tahu apa yang terjadi. Itu kota dimusnahkan. Lot dan kedua anaknya saja yang selamat. Oleh sebab itu saudaraku, dalam pelajaran ini, seruan akhir zaman ini, kutipan dalam tulisan permulaan halaman 53 firman Tuhan katakan, maka sebab itu didatangkan Allah bagi mereka satu kuasa penipu, sehingga mereka percaya akan dusta, supaya dihukumnya semua mereka yang tidak percaya akan kebenaran, melainkan mereka hanya percaya kepada yang jahat. Bila mana mereka menolak segala pengajaran perkataan firman Allah, Allah akan mengangkat Roh Kudus dari mereka dan menyerahkan mereka kepada tipuan, kesasaran yang mereka kasihi. Ingat saudara, pada waktu kita membiasakan diri mulai meremehkan firman Tuhan, berbicara logika manusia, berbicara pola pikir dunia ini, saudara-saudara yang kasih, maka Roh Kudus akan diangkat dan kekerasan hati yang menipu itu semakin ditambahkan kepada manusia itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya pada sahabat ini Nyonya White memberikan satu nasihat. Pahala untuk orang yang setia. Di dalam nasihat bagi sidang halaman 28 sampai 30. Dikatakan sementara dia sedang berdoa di mesbah keluarga, tiba-tiba Roh Suci turun ke atasnya dan dia diangkat lebih tinggi dan lebih tinggi dari atas dunia ini. Kemudian dia berbalik melihat umat gereja Masjid Advent yang ada di dunia ini, tetapi tidak bisa didapatinya kecuali kata yang datang kepada yang berkata, pandanglah sekali lagi, pandanglah lebih tinggi sedikit. Dan pada waktu dia mendengar perintah ini, dia mulai membuka matanya, melihat satu jalan yang lurus dan sempit terletak jauh di atas dunia. Di sini dia melihat umat Advent sedang mengadakan perjalanan ke kota itu yang terletak di ujung sekali. Saudara-saudaraku, mereka mempunyai terang yang cemerlang yang dinyalakan di belakang mereka pada permulaan jalan itu. Dan seruan tengah malam yang menurut keterangan malaikat. Terang itu bercahaya di samping jalan, lalu menerangi kaki mereka yang sedang berjalan agar tidak terantuk.
Jika mereka memandang kepada Yesus yang berada tepat di hadapan mereka dan sedang memimpin mereka ke kota itu, maka mereka aman. Tetapi jika mereka menjadi letih, mengatakan bahwa kota itu terlalu jauh, lalu Yesus memberanikan diri mengangkat lengan kanannya yang mulia, dan dari lengannya yang datang suatu terang bersinar kepada serombongan orang Advent yang mereka berseru, ya, haleluya. Tetapi saudaraku yang kasih, ada orang-orang lain yang dilihat oleh Nyonya White terlanjur menyangkal terang yang di belakang mereka dan mengatakan bahwa bukan Allah yang telah menuntun mereka. Saudaraku yang kasih, terang di belakang mereka pun padam, meninggalkan kaki mereka dalam kegelapan yang sangat pekat, dan mereka akhirnya terantuk dan tidak dapat melihat, ya, sasaran dan Yesus. Ya. Saudaraku yang kasih, tidak lama kemudian dalam penglihatan itu Nyonya White mendengar suara Allah laksana air yang banyak. Orang saleh yang hidup 144.000 jumlahnya mengerti suara itu, sementara orang jahat mereka menganggap itu adalah bunyi guruh atau gempa yang dahsyat. Saudara-saudaraku, orang-orang yang 144.000 jumlahnya itu semua dimeteraikan, dipersatukan dengan sempurna, dan pada dahi mereka tertulis Allah, Yerusalem baru, dan sebuah bintang mulia yang berisi nama Yesus yang baru. Dan kemudian ia memandang pada kubur-kubur orang saleh, ya, yang sedang tidur, lalu mengangkat mata dan tangannya ke sorga dan berseru, bangun, bangun, bangun kami yang tidur dalam debu tanah, bangkitlah. Dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Kubur-kubur terbuka, orang mati keluar dengan berpakaian peri yang tidak akan mati lagi. Saudaraku yang kasih, dikatakan sementara mereka berjalan, mereka bertemu dengan serombongan orang yang sedang memandang pada kemuliaan itu. Dan ketika mereka memberikan salam, Nyonya White menanyakan kepada Yesus, siapakah mereka itu? Dan ia mengatakan bahwa merekalah orang-orang yang mati syahid, yang telah dibunuh oleh karena dia. Dengan mereka ada serombongan anak kecil yang tidak terkira banyaknya. Mereka mengenakan jubah yang bertepikan merah. Tak lama kemudian terdengar suara, ya, yang merdu dari Yesus mengatakan, marilah umatku, kamu sudah menderita karena aku, mari masuk ke dalam perjamuan, karena aku akan mengikat pinggangku dan melayani kamu. Dan pada waktu itu mereka berseru, haleluya, kemuliaan. Saudara-saudara, inilah yang dilihat oleh Nyonya White. Pada waktu itu dia melihat sebuah meja dari perak tulen, panjangnya bermil-mil, namun mata dapat memandang satu dengan yang lain. Saudaraku yang kasih, hari ini, sahabat ini, apakah ini bukan merupakan kerinduan kita untuk bisa melihat peristiwa itu? Kuasa yang menggerakkan orang dengan begitu hebat, ya, pada tahun 1844 yang lalu kembali akan dinyatakan. Pekabaran malaikat yang ketiga akan terus berlanjut. Sekarang bukan lagi dengan nada yang berbisik, tetapi dengan suara yang nyaring, ya, dengan kuasa kekuatan yang jauh melebihi seruan di tengah malam itu, saudara. Oleh sebab itu, pada hari ini saya merindukan mari kita membuka hati kepada Tuhan. Mari kita mendengarkan suara dari kebenaran, gantinya dari dunia ini. Kenapa, saudara? Kita ini seperti 10 anak darah yang dilambangkan dalam Alkitab dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Nyonya White melanjutkan penglihatan itu. Pada waktu itu, sementara
mereka ditunjukkan segala sesuatu oleh Tuhan. Yesus berkata, "Marilah umatku, kamu sudah menderita karena aku. Masuklah ke perjamuan, karena aku akan mengikat pinggangku dan melayani kamu." Dan saya melihat sebuah meja dari perak tulen, panjangnya bermil-mil, namun mata kami dapat mencapai jarak sejauh itu. Jadi saudaraku, ini adalah peristiwa yang begitu indah yang dilihat oleh Nyonya White, yang diperlihatkan oleh Tuhan kepadanya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang kita mau lakukan sekarang ini? Panggilan kepada saudara dan saya. Kita ini seperti mempelai, seperti 10 wanita yang sedang menunggu mempelai itu. 10 anak darah di dalam Alkitab dalam Matius 25 ayat 5-7. Ada yang sudah bersiap dengan minyaknya, tapi yang satu belum bersiap dengan minyaknya. Mereka hanya dengan gamblang berkata, "Nanti kita akan beli." Mereka tidak persiapkan lebih dahulu. Pada waktu tengah malam terdengar suara berseru, "Mempelai datang, songsong dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Tetapi yang 5 orang yang sudah bersiap, mereka langsung ikut ke rombongan itu. Tapi 5 orang lagi, mereka akhirnya terlambat. Kenapa? Karena mereka baru menyediakan minyak mereka, mencari pada tengah malam itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, gereja kita sekarang sedang digoncang. Jauh lebih besar kekhawatiran dari dalam ketimbang dari luar. Rintangan yang dihadapi gereja sekarang ini lebih kuat, lebih berhasil, jauh lebih besar dari dalam gereja itu sendiri ketimbang dari dalam. Saudara-saudara, betapa sering mereka yang mengaku sebagai pembela kebenaran, justru mereka menjadi penghalang terbesar bagi kemajuan gereja. Sekali lagi saudara-saudaraku yang kasih, ketidakpercayaan kita yang dimanjakan, keraguan yang dinyatakan, kegelapan yang disenangi, mendorong hadirnya malaikat jahat dan membuka jalan kepada tercapainya rencana-rencana setan. Hati-hati saudaraku yang sekarang ini sedang berusaha, ingin memperbaiki organisasi, ingin memperbaiki gereja, tetapi dengan cara yang salah. Kenapa? Tadi dari Selected Messages, jilid 1 halaman 122. Betapa sering mereka mengaku sebagai pembela kebenaran, tetapi ternyata menjadi penghalang terbesar bagi kemajuan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sedikit waktu lagi, jika setia, engkau akan makan buah pohon al-hayat dan minum air dari hidup pancaran itu. Mari waspada. Kita sedang mendekati akhir dari sejarah dunia, dan setan sedang bekerja jauh lebih besar dari sebelumnya. Itulah sebabnya dikatakan di sini dalam peristiwa akhir zaman halaman 119, dia ingin memeluk seluruh dunia dalam persekongkolannya dengan menyembunyikan cacatnya di balik jubah kekristenan. Dia memakai ciri-ciri seorang Kristen dan mengaku dirinya Kristus. Inilah tipuan dari kuasa kegelapan. Oleh sebab itu, sebagaimana ayat yang tadi kita sudah baca dalam Habakuk pasal 2 ayat 2-4. Tuliskan penglihatan itu, ukir pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membaca. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ingat, ia bersegera menuju kepada kesudahannya, dengan tidak menipu. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Oleh sebab itu saudaraku, mari menginjil, mari meninggikan Tuhan, mari membangun kerohanian, karena kedatangan Yesus sudah dekat. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang siap bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Inilah doa dan harapan saya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, terpujilah namamu oleh karena kasih karuniamu begitu besar bagi kami. Firman-Mu yang kami sudah dengar Tuhan, ingatkan kami. Dunia ini segera berakhir,
tetapi kedatangan Yesus sudah di ambang pintu. Bahkan sebagaimana pengalaman Nyonya White melalui penglihatan yang kau berikan, sesungguhnya sorga, tempat yang damai itu segera menjadi bagian kami. Oleh sebab itu hamba-Mu memohon berkati umat-Mu di mana saja mendengarkan firman ini, agar kami siap untuk menjadi pewaris kerajaan sorga. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita sambut berkat-Nya. Amin.